Suara Gembala Agung disuarakan oleh Gembala Sidang, firman Allah untuk jiwa-jiwa yang lapar. 1 Petrus pasal ke-4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta porak-poranda, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat kelima. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus, sebagai diaken, sebagai majelis yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di sini dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, jadi setiap orang pasti punya paling tidak ya satu karunia, dan tidak ada satu orang pun yang memborong semua karunia. Jadi dalam gereja semua yang percaya Tuhan Yesus harus bahu-membahu untuk saling melengkapi dan bersatu padu sama-sama melayani, melakukan pekerjaan Kristus untuk kemuliaan nama Allah Tritunggal kita, nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi di 1 Petrus 4 ayat 11, seperti Efesus pasal 4 juga ya, juga di ayat 11, sama-sama pasal 4, itu berbicara tentang talenta-talenta pelayanan yang Allah berikan kepada semua orang percaya, seperti Roma 12, 1 Korintus 12, jadi sama-sama 12. Jadi setiap orang percaya itu diberi karunia, talenta untuk melayani. Dan masing-masing pasti punya satu,
Tidak ada satu orang yang memborong semuanya. Sehingga gereja itu seperti tubuh Kristus. Jadi kita semua orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. Ada yang sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai mata. Dan Kristus adalah kepala kita yang menggerakkannya seluruh organ tubuh itu sendiri. Yaitu gereja yang melayani. Nah, orang Yahudi memahami bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 248 organ. Sehingga dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan mereka bisa menyebutkannya satu persatu perintah-perintah positif kepada manusia untuk dijalankan. Itu 248. Dan mereka juga bisa menyebut dengan detail ada 365 larangan-larangan di dalam kitab Taurat. Mulai dari kitab Keluaran hingga kitab Ulangan. Jadi 5 kitab Musa terdiri dari 613 perintah yang bersifat dilaksanakan 248 sesuai dengan seluruh organ tubuh yang harus tidak dijalankan itu 365. Jika ada orang yang melayani, jadi yang pertama menyampaikan firman, yang kedua melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sehingga dengan sebagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada pada kamu, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jikalau ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendirilah yang harus pertama-tama dihakimi. Penghakiman untuk orang percaya adalah untuk pelayanannya. Jikalau kita sudah percaya Yesus, kita harus melayani, dan setiap orang yang melayani akan dinilai apakah pelayanan kita sesuai dengan talenta yang telah diberikan Kristus kepada kita. Apakah pelayanan kita sesuai dengan firman-Nya? Jikalau tidak, maka kita akan diuji di dalam api, maka pelayanan kita akan terbakar karena tidak memenuhi kualitas yang Allah inginkan. Akan terbakar seperti pada saat kayu dibakar, diuji dengan api, kayu akan hangus, rumput jerami juga sama. Tetapi kalau pelayanan kita sesuai dengan karunia Allah, sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan diuji dan akan keluar menjadi suatu produk yang lebih bagus. Seperti apa? Seperti emas, kalau dibakar makin murni. Seperti perak, kalau dibakar semakin murni. Juga seperti batu, jadi tidak takut api. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada kita, orang percaya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jawabannya jelas ya, untuk mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah, mereka itu dihakimi dosa-dosanya, karena orang yang tidak percaya itu tak mungkin melayani Yesus, mereka menjadi musuh Yesus. Jadi mereka akan dihakimi sesuai dengan dosa-dosa mereka, dan mereka akan dibuang ke dalam danau api. Sedangkan orang percaya tidak akan lagi dihakimi karena dosa-dosa kita. Orang yang percaya, begitu kita percaya, setiap kali kita berdosa, teguran Roh Kudus itu kita akan taat dan kita akan bertobat, mengaku dosa, dan Allah akan menghapus dosa kita dengan darah Tuhan Yesus. Jadi orang percaya akan dihakimi pelayanannya, dan kalau sesuai dengan firman Tuhan akan diberi hadiah, dan tidak akan lagi ada penghakiman untuk dosa-dosa kita. Dan jikalau orang benar hampir-hampir tidak
diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Perbuatan yang terbaik adalah mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, kepada Pencipta yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, mewartakan firman-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, nama Putra-Mu, dan nama Roh-Mu yang kudus. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.